Selamat pagi semua people yang ada di Zoom maupun yang ada di Instagram. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Di hari Kamis ini, Kamis itu M-nya menghijau. Amin amin ya robbal alamin. Selamat datang lagi di salah satu program ya dari Habis Sekuritas Indonesia yaitu Morning Topic atau biasa yang kita singkat MSP. Senang sekali saya bisa bertemu dengan semua people lagi dan lagi ya. Perkenalkan saya Ilham sebagai technical analyst di Rabis Sekuritas Indonesia dan kurang lebih dalam 30 menit ke depan saya akan memaparkan informasi pasar dan juga topik hari ini. Biar saya tahu apakah semua people sudah pada siap, mari kita bersorak-sorai ya. Ketik hijau di kolom chat sekarang. Hijau, hijau, hijau sambil saya share materi hari ini. Jadi semua people, kemarin ya, kalau kita lihat emas mengalami kenaikan ya sebesar 1,02% ke 5.140 per troy ounce. Emas per gramnya juga mengalami pertumbuhan sebesar 1,28% ke 2.794.054 walaupun kemarin ya nampaknya saham-saham yang berhubungan sama emas agak sedikit melempem ya, udah kayak kerupuk gitu semua people. Kemudian silver mengalami koreksi sebesar 0,35% ke 83,1. Brent mengalami pertumbuhan sebesar 0,46% ke 81,4 per barel. Gandum mengalami koreksi sebesar 0,97% ke 568. Nikel mengalami pertumbuhan sebesar 2,44% ke 17.533 dan CPO mengalami koreksi sebesar 0,62% ke 4.153. Adapun status kemarin ya, Smart People, ada sekitar 52 saham yang mengalami penguatan, 734 saham mengalami pelemahan, dan 33 saham mengalami stagnan. Kemarin net foreign flow-nya, saya penasaran sih, kemarin maghrib saya ngecek ya, net foreign flow-nya ternyata masih net foreign sales sebesar 200 miliaran ya, sekitar 200 miliaran, 213. Net buy-nya ada saham Bumi sebesar 114,6 miliar, Petro 87,2 miliar, dan PTBA sebesar 72,4 miliar. Net sale ada BBCA sebesar 573,4 miliar, BBNI sebesar 178,5 miliar, dan ada saham Antam sebesar 94,7 miliar. Untuk pertumbuhan indeks sektoralnya kemarin saya sekali tidak ada yang menghijau, tapi ya yang paling mendingan itu sektor healthcare minusnya 2,79%, finance 3,18%, terkoreksinya dan properti serta real estate sebesar 3,87% koreksinya. Baik, setelah itu kita akan melalang buana ya, penasaran untuk indeks global ya, semua people. Nah, jadi gini semua people. Untuk sebelum kita masuk ke IHSG, kita lihat DJI-nya. DJI-nya menghijau nih. Ini sedikit atau tipis-tipis salah satu proyeksi IHSG ya, chance hari ini seperti apa. DJI menguat sebesar 0,49% setelah mengalami koreksi cukup dalam ya, sekitar minus 0,83%. Ini kan closingnya ya, antara open dan close. Tapi kalau ke dalamnya lagi agak sedikit 3%, 4%-an ya. Untuk rentang pergerakannya di 48.474 hingga 49.111. Next kita ke USD IDR. Sebelum ke USD IDR, coba Smipel, coba intip di bawah-bawah ini. KOSPI menghijau, kemudian STI, kemudian Japan Index sudah menghijau ya, mix ya Smipel. Ini salah satu, salah dua sebuah tanda-tanda ya bahwa IHSG hari ini berpotensi terdapat cenderung menghijau. Adapun jangan terlalu diekspektasikan bahwa menghijaunya langsung misalnya kemarin ke area 7.500 langsung ke 8.000. Kalem semua people, kalem pelan-pelan dulu ya. IHSG kemarin low-nya itu di 7.577 ya, sorry 7.486, closing di 7.577, supportnya masih di 7.484, resistennya di 7.713. Adapun apabila terjadi koreksi lagi, potensi koreksi terbatasnya di 7.484. Hopefully ini bertahan di atas 7.484. Karena kalau misalnya turun ke bawah lagi, ada potensial IHSG ke 7.262 secara technical analysis. Tapi kalaupun IHSG hari ini mengalami hijau ya, resisten terdekat yang bisa diuji itu di 7.713. Nah, jangan terlalu jumawa ya kalau misalnya menyentuh 7.713 karena bisa saja
ketika ada salah satu strategi yang biasa saya lakukan break and retest ya. Ini sudah breakdown dari support sebelumnya, kemudian menjadi resisten. Ini akan retest ke atas. Kalau tidak mampu bertutup atau ya tutup sehari atau 2 hari ini, besok Jumat ya. At least Jumat, sorry, Kamis, Jumat ya tutup di atas 7.713. Kalau tidak mampu, ada potensi melanjutkan ke bawah lagi ya. Dan hopefully tidak tembus di 7484 lagi ya. Reminder lagi kalau misalnya tembus berpotensi ke 7.262. Apa yang mesti kita lakukan hari ini? Kalaupun terjadi hijau, IHSG cenderung mengalami penghijauan ya maksudnya IHSG cenderung meningkat. Ini bisa dimanfaatkan untuk small people mencari saham-saham yang sedikit agak lebih volatile ya bagi small people yang memiliki prefer risiko moderate to agresif, average down bagi small people yang memiliki prefer risiko konservatif dan masih ya bahasanya nyangkut lah di saham-saham tertentu yang memiliki secara teknikal yang masih jangka panjangnya masih bagus dan secara fundamental juga supporting ya. Jadi dua hal ini yang mesti kita perhatikan ya untuk averaging down. Nextnya IHSG udah, DJI udah, USD IDR udah. Sekarang kita masuk ke stock pick. Sebelum itu kita ulas pilihan saham dari Mas Fala kemarin ada Humi, Adero dan juga TAPG. Untuk Humi sendiri entry buy-nya di 216 ya, closingnya di 216 juga. TP terdekatnya ini di 234. Kalau saya pribadi ya, ini sangat bagus sekali untuk entry buy dari Mas Fala dan pilihan saham dari Mas Fala. Kenapa? Karena kalau kita lihat misalnya ini merah nih pada tanggal sebentar saya. Ya, tanggal 2 Maret kemarin. Kemudian habis merah menghijau. Ini ada merah lagi. Ini lagi konsolidasi ya small people. Apalagi si Samumi ini masih berada di atas supportnya di atas 202. Jadi menurut saya salah satu pertimbangan untuk memilih Samumi ini ditradingkan dalam jangka pendek. Secara tren ini masih nggak masalah ya small people. Karena kalau misalnya ditarik diagonal tren lainnya ini mas KDRO pun secara tren juga tidak masalah ya small people. Lainnya ini berada di 2410 ya, kurang lebih. Dan TP terdekatnya di area 2580, area stop lossnya di 2240. Ini bisa di hold terlebih dahulu. Untuk TAPG, area entry buy-nya di 1635 ya, potensi eh, upside-nya di 1735 ini masih bisa di hold terlebih dahulu. Soalnya kan stop loss-nya di, kurang lebih di 1535 untuk TAPG. Apalagi secara moving average ini kita lihat ya MA20 berpotensi golden cross terhadap MA60-nya. Ini masih oke untuk TAPG selama masih berada di atas 1535. Nah, hari ini ada saham Bumi, NCKL, dan juga Indi ya. Kenapa sih saham Bumi masih ilham? Yang pertama, saya bahas teknikalnya terlebih dahulu ya. Ini ada garis namanya diagonal support ya, small people. Ini berada di area 220, makanya saya bisa bilang buy on support di area 220 apabila ada koreksi terhadap bumi ya, dan juga ada indikasi kenaikan terhadap bumi di area 220 bisa dipertimbangkan untuk ditradingkan. TP-nya yang terdekat di 240 ya, TP yang kedua di 248 dengan potensi upside sekitar 12 persenan. Untuk saham bumi, ini ada wick atau buntut sedikit yang mengindikasikan bahwa di akhir sesi ya ada kekuatan buyer yang masuk ya, ada pressure buyer ya yang masuk. Jadi mengindikasikan saham bumi masih ada potensi upside walaupun jangka pendek ya, smart people. Next NCKL, NCKL pun secara tren juga masih tidak masalah sebelum ya dia breakdown di bawah 1.200 karena kalau dia breakdown di bawah 1.200 terjadilah sebuah fenomena yang bernama double top ya smart people. So, NCKL sendiri secara trend masih di atas EMA 60. Untuk sedikit moderate itu konservatif, entry buy-nya di 1280, potensi upside-nya sekitar 14.15, 14 di 15. TP pertamanya sekitar 10,54%. TP2-nya di area 1535, potensi upside sekitar 19,9 atau 20% untuk NCKL ya. Secara moving average ini berada di MA 60 ya. Ya masih masih dalam area-area support kuatnya dari NCKL. Nextnya Indi sesi satu menjelang sesi 2 ini low-nya cukup dalam ya ke 3.600 bulat. Namun ketika penutupan closingnya di atas lagi di atas support kuatnya di 3.720 ya yang merupakan area golden ratio dari Fibonacci retracement. Ini bisa dipertimbangkan untuk saham ini dengan target profit terdekat di 4150, potensi upside sekitar 9 persenan, dan TP2-nya di 4370, potensi upside sekitar 15 persenan.
Nah, sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Jadi bagi semua people yang memiliki pertanyaan bisa langsung ditanyakan pada kolom chat. Pertanyaan dari IG hari ini IHSG bagaimana Pak? Tadi sudah saya bahas ya. Masih ada potensi kalau misalnya koreksi potensi koreksinya terbatas ya. Tapi saya melihat indeks-indeks yang lain mengalami penguatan, jadi ada chance bahwa hari ini IHSG cenderung mengalami mix. Mixnya itu maksudnya ada merah, ada hijau. Pun kalau misalnya hijau bisa dimanfaatkan memilih saham-saham yang kalau untuk trading ya volatilitasnya agak tinggi gitu. Kemudian pertanyaan pertama, BRMS dan Bumi, Bumi sudah dibahas ya Pak Haryanto. Kita lihat ke BRMS ya. Nah, BRMS ini saya supportnya di 805. Saya wait and see dulu ya kalau ada indikasi kenaikan pada 805 bisa diambil ya untuk BRMS. TP terdekatnya di area 900. Tapi kalau misalnya tembus di bawah 805, better skip dulu Pak untuk BRMS sendiri. Medco dan Bumi. Oke, Bumi jadi stop pick hari ini ya. Medco secara tren saya bilang ini tidak ada masalah ya tentang Medco. Medco masih ada potensi upside. Apalagi kemarin ya low-nya di area support. Jadi gini, Medco kalau sedikit moderate tuh konservatif, area 1765 merupakan area yang cukup optimal untuk entry. Tapi bagi semua people yang mau HK, monggo HK. Selama berada di area di atas 1765, jangan lupa stop loss-nya kurang lebih di 1725 kalau masuk di area HK. TP terdekatnya di 1895 atau 1900, TP keduanya di 2000 bulat untuk Medco. Next, selain Medco, ke Bumi. Bumi sudah dibahas ya. Raja, Raja Nikel. Raja dulu. Oke, Raja sayangnya kemarin sedikit breakdown ya. Volumenya agak cukup tinggi tipis ya di bawah 41110. Kalau saya pribadi tungguin dulu di 3670 apabila ada indikasi koreksi wait and see dulu di 3670. Kalau 3670 ada potensi naik bisa di tradingkan tapi menurut saya pribadi ya ini menurut opini saya pribadi pun kalau misalnya di trading kan ini cukup challenging. Kenapa? Secara tren ini masih di bawah, sorry, secara tren ini cenderung bearish trend, kemudian habis itu di bawah MA 60, terus breakdown di MA 20-nya nih di sini sudah breakdown di bawah MA 10. Bisa, apakah bisa naik? Jawabannya bisa, tapi cenderung challenging gitu. Pun kalau saya pribadi ada 3 sampai 5% dapat profit, better direalisasikan dulu untuk saham Raja. Ya, wanti-wanti maksudnya bukan wanti-wanti. Reminder untuk saham Raja apabila dia break di bawah 3200 skip aja dulu gitu. Next ya kita ke NIKL. Nikel. Oke, NIKL dia saya ngomongin tren dulu ya karena tren is your friend kan ya. Tren is your friend. Ini cenderung masih sideways gede ya. Gedenya tuh gede ya, sideways gede untuk NIKL. Nikel. Bagi people yang memiliki strategi trading ini tungguin di 324 apa bisa ditradingkan TP pertamanya di 370, TP 2-nya di 404, TP 3-nya di 432. Ini strategi yang bisa dilakukan ini tektokan aja nih. Ada indikasi kenaikan sini, terus jual di sini maksimalnya. Kalau misalnya ada indikasi turun di level 432, tungguin di bawah lagi dan sebagainya macamnya untuk saham NIKL. For now, untuk strategi tektokan. Nah, sebentar. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bahas kita SI, Bull dan WRG. Apakah boleh entry? Thank you. Sehat selalu semuanya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Karena banyak sekali nih. Sekitar saya juga yang pada flu, pada sakit, kurang enak badan. Semoga sehat semua. Oke, kita lihat GTSI dulu ya, Pak Usman. Dan juga semua people lainnya. Mungkin ada yang penasaran juga. Sebenarnya GTSI mirip-mirip nih. Kalau misalnya semua people lihat seperti Humi ya. Nih, lihat ya Humi. Tuh. Oh ya, kalau saya pribadi saya tungguin dulu sedikit konservatif ya di 254. Apabila ada indikasi kenaikan di 254 bisa dipertimbangkan untuk ditradingkan. TP pertamanya di 294, TP 2-nya di 342 untuk saham GTSI. Next saya Bull, nampaknya Pak Usman bertanya soal perkapalan ya. Untuk Bull sendiri ini juga ini kan swing low.
Ini swing high, ini potensial membentuk swing low. Ini tungguin aja ya di area 454 atau selama berada di atas, sorry, area 454 masih bisa ditradingkan untuk saham bull. TP pertamanya di 535, TP 2-nya di 590 atau di 600 lah dibulatin untuk saham bull 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 yang ngebull. Nextnya WIRG. WRG, nah ini small people dia sempat breakout, dia turun kembali ya. Ini saya pribadi wait and see dulu sih, lebih ke bukan wait and see dulu, wait and see banget sih saya bilang ya untuk WIRG sendiri. Support terdekatnya di 78, kalau break lagi di up di bawah 78, sebentar dia ada bawahnya lagi nggak sih? Wow, nampaknya tidak ada bawahnya lagi ya. Eh, Potensial downside-nya ke 66. Kalau misalnya 78 dijebol, saya wait and see dulu Pak. Nggak maksain nungguin di bawah gitu kan. Nggak, oh ini bottom nih, bottom banget. Nggak. Ini mesti sabar dulu untuk saham-saham seperti ini. Nextnya Bufa. Adero sudah dibahas ya, dari stok pick kemarin Mas Fala. Untuk Bufa nih yang mungkin beberapa pekan kita menganggap saham ini wah oke-oke juga nih secara teknikal ya. Tapi kemarin ada bearish Marubozu minus 14,52%. Ini saya pribadi tungguin aja dulu di bawah di 915. Apabila ada indikasi kenaikan ke 915 bisa ditradingkan jangka pendek banget nih, pakai banget ini. TP pertamanya di 1100, TP 2-nya di area 1315 untuk saham Bufa. Kemudian sebentar, BP, kita ke BP, saya kan random picking ya semua people. Oke, BP eksternalnya sudah tercapai ya 1,8, jadi nggak usah heran kalau misalnya terjadi koreksi. Nextnya BP itu dia konservatifnya tungguin di 230 ya, area golden ratio dari Fibonacci. Udah wait and see aja dulu, nggak usah maksain. Pun kalau misalnya memaksain beli di sekarang ya, saya anaknya yang bukan konservatif, masih lama, saya orangnya HK level ekstrim lah gitu. Bagaimana apakah bisa? Jawabannya bisa selama berada di atas stop lossnya ini bisa di 240 lah udah dijadiin stop loss ya. Karena saham BP ini merupakan saham yang memiliki volatilitas moderate to agresif atau menengah ke atas. Nextnya kita ke CAS. Oke, keras ini juga baik lagi yang pertama yang biasa saya lihat itu trennya. Trennya ini cenderung sideways, dia breakdown di bawah 326. Nextnya potensial menurut saya pribadi ke 300 ya by technical analysis. Wait and see terlebih dahulu untuk keras. Apalagi ini ada M nih, M burung walet nih, gambar yang biasa kita gambar di buku gambar waktu kecil ya. Burungnya seperti ini terus kaki di sini. Ini tungguin dulu ya wait and see di area 300 Bapak nggak usah maksain ya. Kecuali Sampras ini hari ini menghijau, naik menutup GP di 346, terjadi koreksi lagi di 326. Apabila ada indikasi kenaikan di 326, ini bisa dipertimbangkan untuk trading. Nih, simulasinya seperti ini. Hari ini misalnya saham trust naik, terus tutup gap, terus terjadi koreksi, terus ada indikasi kenaikan di 326 di sini bisa diambil, baru DTP-nya di area 386 kurang lebih untuk saham trust. Tapi kalau misalnya masih jebol, masih merah ke bawah, tungguin di area 300. Next, kita ke UNTD. UNTD sendiri ini tungguin di 75 Pak. UNTD ya. Small people tungguin di 75 apabila ada indikasi kenaikan di area 75 bisa diambil. TP terdekatnya di 82, TP 2-nya di 89 untuk UNTD. Kemudian pertanyaan selanjutnya koin cuan Sidia. Oh 3C nih. Koin dulu ini trennya masih downtrend nih. Masih cenderung bearish. Dia breakdown lagi. Tadinya saya mau mau bilang breakdown di sini, tapi di sini aja dia sudah breakdown ya. Breakdown juga. Nextnya kemana Mas Ilham?
Nextnya terdekat banget nih di 12.990 nih Smart People atau 12.95. Kita buletin deh 12.90. Se. Eh, iya 12.90 atau 12.95. Kalau ada indikasi kenaikan di 12.90 atau 12.95 bisa diambil ya. TP yang terdekat di 1.500. Udah itu aja yang bisa saya bilang. Tapi sangat-sangat challenging untuk saham koin ya. Karena trennya masih cenderung bearish. Habis koin kita ke cuan. Maksudnya habis mengambil koin, terus kita jadi cuan, kasih ke si dia gitu Pak. Cuan ini disupportnya di 13.25 ya. Kita lihat apabila ada indikasi kenaikan hijau yang bisa diambil. TP terdekatnya di 14.55 biar menutup gap terlebih dahulu. TP keduanya di 1.600 atau 1.605 untuk saham cuan. Selama masih berada di atas 13.25 masih ada potensial upside terhadap saham cuan walaupun sedikit agak berat ya. Karena secara tren ya, saya orangnya tidak mau melawan tren dan tidak mau menganggap oh ini udah sangat bottomnya gitu. Jangan berharap kita kayak takut ketinggalan gitu. History repeat itself, history ada potensi terulang, ya ambil aja yang optimal bukan cari yang paling bottom atau sebagai macamnya. Itu untuk saham cuan. Nextnya CDIA. CDIA juga sudah breakdown di 920 sebentar. Ini potensial downside-nya ke ini 860 sebenarnya area-area golden ratio ya. Lihatin ya hari ini kalau misalnya saham CDI hijau bisa diambil ya, bisa dipertimbangkan untuk diambil. TP pertama di 1015, TP 2-nya di 1100. Tapi untuk 1245 sih ya ini TP nanti aja lah yang terdekat aja yang make sense saja udah make sense saja. Gak usah ada TP-TP yang terlalu atas karena ini aja belum di eh, kasarnya dicapai ya apabila apalagi TP-TP selanjutnya. Ini dulu aja TP 1015, TP 2 1100 untuk saham CDIA. IRA, KF, SBP, WG, MNCM. Ini agak sedikit borongan ya. Kita lihat dulu ya. KF. KF ini eh, kalau secara objektif ya, bukan. Kalau secara saya pribadi langsung lihat saham gini ya, kayak oh udah skip aja gitu. Tapi kalau misalnya penasaran, kan mungkin ada yang penasaran ya. Sahamnya bagaimana Mas Ilham? Saat ini berada di area support 480. Apabila ada indikasi ke bawah lagi, jebol ke bawah potensial downside-nya 454. Nah, apakah ada trading plan sendiri Mas Ilham? Ada. Wait and see dulu di 454 kalau saya pribadi, TP terdekatnya di 480 itu trading plan yang sangat dibutuhkan bila pengen trading plan. Tapi kalau misalnya masih lama sendiri ngeliat saham gini, oh udah skip. Ini secara objektif ya, bukan saya bilang oh saham KF tidak boleh dibeli sama sekali. Tidak. Kalaupun saham KF ini ada potensi upside, ya kenapa? Ya gitu. Nextnya kita ke Bull sudah ya. Sochi. Oke, Sochi sendiri berada di area supportnya di 630. Selama masih berada di 630 masih diambil ya. Masih bisa diambil, bisa dipertimbangkan potensial upside di area 735. Kalau misalnya saham Sochi Mohaka ini stop loss kurang lebih di area 590 untuk saham Sochi. Dan Smart People tidak terasa market nampaknya sebentar lagi akan buka. Untuk hari ini stop pick ada Bumi, NCKL, dan juga Indi. Terima kasih atas semua pertanyaannya. Smart People perlu diketahui morning stock pick atau MSP diadakan hari Senin dan Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Perlu diketahui juga Smart People yang ingin explore selain saham, Smart People bisa membeli waran terstruktur ya. Mau explore lebih lanjut, mau kepo lebih lanjut, mau mendalami lebih